Ah, ya ampun, jangan sekarang. Ups, tuas flushnya rusak. Untungnya ada ember. Kamu mengisinya dengan air keran dan menuangkannya langsung ke kloset. Beres, bersih dan tersiram. Tapi jangan lupa beli tuas baru ya. Menyiram dengan air di ember ampuh karena pembuatan kloset. Kebanyakan kloset memiliki tuas yang terpasang pada rantai, lalu terhubung ke katup flapper. Dan flapper itu adalah penutup atas katup flush. Saat kamu menekan tuas, rantai itu mengangkat flapper dan membuat air dari tangki mengalir melalui katup lalu masuk ke kloset. Ada lubang di bagian bawah kloset yang terhubung ke pipa khusus bernama sifon. Benda ini melengkung di atas air kloset lalu berbelok tajam ke bawah. Saat air mengisi kloset, sisanya terdorong melalui sifon. Sisa air bersih tidak bisa melalui titik tertinggi pipa karena kurangnya tekanan, jadi sisa air tetap berada di kloset. Sekarang kamu senang kan bisa tahu? Tunggu, ada lagi. Ada Museum Sejarah Kloset Internasional Sungguhan di India. Museum ini didirikan pada tahun 1992 dan memiliki pajangan dari 50 negara lebih. Museum ini dianggap salah satu museum teraneh di dunia. Sir John Harrington membuat kloset siram pertama pada tahun 1596. Kloset ini mesin kompleks dengan 2 tangki kedap air, cadangan air belum dikembangkan, jadi kloset ini belum terbentuk. Kloset modern baru muncul di akhir abad ke-19. Heng Fang Gold Toilet adalah kloset siram termahal di bumi. Terbuat dari emas 24 karat dan kamu bisa menemukannya di Hong Kong. Kloset ini berfungsi meski tidak ada yang menggunakannya. Kamu bisa membelinya seharga 71 miliar rupiah. Kloset yang jauh lebih mahal bisa ditemukan di luar planet kita. Stasiun Luar Angkasa Internasional memiliki kloset seharga 272 miliar. Kamu harus memasang klip khusus di kaki dan mengencangkan sabuk ke pinggang jika kamu mau menggunakannya. Kloset luar angkasa ini juga bisa mengubah limbah menjadi air murni. Limbah padat dan cair dipisahkan, limbah padat dikirim ke bumi melalui sebuah pesawat antariksa, limbah cair dimasukkan ke kompartemen putar khusus. Kompartemen ini bekerja seperti mesin sentrifugal dan memanas. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, cairan itu menguap dan mengembun di ruang luar. Dari sana, air embun memasuki tangki. Cairan itu melalui beberapa filter, lalu iodin ditambahkan untuk mencegah perkembangbiakan bakteri. Dan kamu punya air murni. Jika kamu ingin menggunakan kloset termewah, jangan lupa tisu toilet yang layak ya. Tisu ini terbuat dari emas 22 karat, memiliki 3 lapisan, dan harganya sekitar 18 miliar. Ada banyak penelitian tentang waktu yang dihabiskan orang untuk duduk di kloset. Rata-rata sekitar 100 hari dalam hidup orang biasa, dan di Jepang, kloset pintar cukup populer. Kloset ini memiliki radio, wifi, bluetooth, layar sentuh, dudukan dengan pengatur suhu, pengharum udara otomatis bawaan, selang basuh dan keringkan, lampu latar, dan asisten suara. Beberapa kloset juga bisa memonitor kesehatanmu dan menghiburmu selagi kamu duduk. Benda ini memindai sampelmu dan memberitahumu masalah kesehatanmu. Kamu bisa mendapatkan laporannya di ponsel pintarmu. Salah satu penggunaan tisu toilet yang tercatat adalah di Tiongkok pada abad ke-6 Masehi. Selama ratusan tahun, tisu adalah barang mewah dan hanya orang kaya yang mampu beli. Di Tiongkok pada abad ke-14, mereka membuat sekitar 700.000 lembar tisu toilet setiap tahun, terutama untuk istana kekaisaran. Kamu bisa menemukan toilet umum transparan di Swiss dan kamu bisa melihat semua yang terjadi di dalam, tapi tenang saja, jika kamu mau masuk ke sana, ada tombol yang membuat kacanya buram, jadi nggak akan ada yang mengintipmu. Di Amerika Serikat, tisu toilet pertama yang tersedia secara komersial diluncurkan pada pertengahan abad ke-19. Tisu itu dipotong menjadi lembaran rata dan dikemas dalam bundel. Untuk Rp7.000, kamu bisa mendapat 500 lembar. Salah satu sistem pembuangan limbah pertama dibuat lebih dari 4.000 tahun lalu di Lembah Indus. Orang-orang di masa itu membuat sistem saluran bawah tanah yang rumit. Semua limbah masuk ke sungai terdekat melalui sistem itu. 19 November adalah Hari Toilet Sedunia. Catat itu ya, tanggal ini dipersembahkan untuk masalah serius seperti masalah kebersihan di dunia. Di dunia ini, ada lebih banyak orang punya ponsel daripada orang yang punya toilet. Ini masalah besar loh. Namun, ponsel beberapa kali lebih kotor daripada permukaan dudukan kloset. Selain itu, ada lebih banyak bakteri di meja kerjamu.
Di sebuah kota kecil di Spanyol, orang-orang membangun kloset untuk anjing. Kloset ini berupa platform persegi, tempat si pemilik anjing menaruh hewan peliharaan mereka dan menunggu sampai mereka buang air. Tiang panjang dengan tombol dipasang di platform itu, menekan tombol itu akan menyiram klosetnya. Sekitar 4 miliar orang di seluruh dunia tidak menggunakan tisu toilet. Banyak yang menggunakan bidet atau pancuran kamar mandi. Baiklah, rata-rata orang menggunakan sekitar 100 roll tisu toilet per tahun dan menyiram kloset sekitar 2.500 kali dalam periode yang sama. Kamu bisa membeli mesin yang mengubah kertas kantor menjadi tisu toilet. Prosesnya menggunakan air dan butuh waktu selama 30 menit. Pertama, penghancur kertas bawaan merobek kertas panjang-panjang lalu mengirimnya ke pulper. Di sana, kertas itu dilarutkan dalam air. Zat yang dihasilkan dikeringkan dan diputar dalam gulungan tisu toilet. Jika kamu pergi ke toilet umum, gunakan bilik yang paling dekat dengan pintu keluar ya. Bilik ini lebih jarang digunakan, jadi lebih bersih. Kloset umum berumur 240 juta tahun ditemukan di Argentina. Kloset ini dibuat pada awal zaman dinosaurus dan digunakan oleh hewan purba yang mirip badak. Seperti kuda dan gajah modern, makhluk itu buang air di tempat khusus untuk menandai wilayah dan mengurangi penyebaran bakteri jahat. Di Taiwan ada restoran yang bergaya kamar mandi, seluruh tempat itu ditutupi dengan ubin halus. Kamu duduk di kloset sungguhan, bukan kursi. Makanan disajikan di piring yang mirip kloset mini. Aku nggak bisa bayangin apa menunya sih. Banyak situs web dan publikasi membuat buku kamar mandi terbaik mereka. Buku itu dirancang khusus untuk dibaca selagi kamu buang air. Kloset jongkok ternyata lebih bagus untuk kesehatan loh. Meskipun agak tidak nyaman, tapi posisi ini melemaskan otot perut dan mempermudah kamu mencapai tujuan toiletmu. Coba kita lihat, apa ya tujuan toiletku hari ini? Sebaliknya, duduk di kloset dalam waktu lama tidak sehat. Dokter menyarankan jangan duduk di kloset lebih lama dari 10-15 menit. Dan waktu paling optimal adalah 3-7 menit. Jadi kurasa sekarang kita butuh penghitung waktu di toilet ya. Sebaiknya ganti kloset setiap 50 tahun. Porselen adalah bahan kuat yang bisa jauh lebih awet, tapi pipa dan katupnya harus lebih sering diganti. Di Singapura, kamu wajib menyiram kloset di toilet umum. Jika kamu pergi tanpa menyiram kloset dan ketahuan, kamu akan didenda 2 juta rupiah. Orang-orang di Romawi kuno menggunakan spons di tongkat yang dicelupkan dalam air asin alih-alih menggunakan tisu toilet. Selain itu, toilet umum di sana adalah tempat populer. Orang-orang datang ke sana untuk mengobrol, berbagi berita, dan membahas masalah penting. Dan yang terpenting adalah untuk mencapai tujuan toilet mereka. Ada kompetisi resmi bagi para desainer untuk membuat gaun pengantin dari tisu toilet. Gaun ini lebih murah daripada gaun biasa, tapi kelihatannya menakjubkan. Kamu bisa memilih warna tisu toilet, ada hijau, merah muda, kuning, ungu, dan hitam, dan kamu juga bisa membeli tisu toilet yang menyala dalam gelap. Kebanyakan kloset terbuat dari porselen, bahan ini mengumpulkan lebih sedikit bakteri daripada dudukan kloset plastik. Sayangnya bahan ini juga menyimpan lebih sedikit panas. Di kloset kering, ada kompartemen khusus dengan zat alami di dalamnya. Zat itu menguraikan sekitar 80% limbah. 20%-nya bisa dengan aman dialirkan ke lubang pembuangan limbah. Di yacht atau kapal, kamar mandi disebut kepala karena sebelumnya kamar mandi selalu berada di haluan. Melalui selang khusus, air memasuki kloset dari laut. Kamu menggunakan air ini untuk menyiram dan limbah tidak dibuang ke laut, tapi dikumpulkan di tangki khusus yang akan dibersihkan di pos pantai. Kapal, kereta, dan karavan menggunakan tangki limbah. Ada perusahaan khusus yang mengosongkan tangki ini untukmu. Dan jika kamu petani, kamu bisa menggunakan isi kloset sebagai pupuk untuk sayuran dan buah-buahan. Yang penting jangan lupa campur limbah dengan gambut ya. Sekian, sampai jumpa!